Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini, aku sama teman-teman aku nih akan melakukan vlog mengenai draft dari video vlog yang nantinya akan kami kerjakan. Jadi kita memiliki project untuk membuat suatu video vlog. Nah, di kesempatan kali ini juga aku nggak sendiri nih, karena aku ditemani oleh dua orang teman aku. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Agnes Setiawan dengan NIM 5451900. Peran saya adalah sebagai kelompok dari kelompok ini. Tugas dan tanggung jawab saya adalah yang pertama, memilih topik penelitian yang akan dibahas pada vlog. Kemudian, membuat draft struktur laporan untuk makalah kami. Selanjutnya, membuat skenario dari vlog yang akan kami buat. Dan yang terakhir adalah menyusun dan merapikan laporan akhir pada makalah yang kami buat. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Geraldo Rafael dengan NIM 5451930. Nah, pada penelitian ini saya berperan sebagai anggota 1. Di jobdesk saya pada penelitian ini yaitu pertama, saya harus membuat planning dan juga kerangka perencanaan untuk penelitian ini. Yang kedua, saya juga membuat project control table pada penelitian ini, mulai dari awal penelitian dilakukan hingga penelitian ini selesai, baik dalam bentuk planning pada project control table dan juga aktualisasinya pada project control table. Dan yang terakhir itu adalah saya memastikan agar semua hal pada proyek penelitian ini berjalan sesuai dengan rencana sehingga tidak terjadi keterlambatan pada penelitian ini. Halo teman-teman semua, jadi kenalin, nama aku Kenneth dengan NIM 545190013. Nah, di sini saya sebagai anggota 2 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu yang pertama, memiliki tugas yang paling penting di antara semuanya, yaitu tugas dalam editing video. Nah, yang kedua itu adalah mengupload itu video ke YouTube channel supaya bisa ditonton oleh kalian semua. Nah, teman-teman, kami akan membawakan topik otomatisasi industri pada bidang farmasi dengan judul yang kami pilih yaitu robot apoteker. Pertama-tama, kami akan memberi sedikit penjelasan tentang sejarah farmasi yang memiliki isi adalah siapa itu penemu farmasi, siapa bapak farmasi, dan di mana ilmu farmasi tersebut ditemukan. Nah, berikutnya kami akan menjelaskan mengenai pengertian apotek dan apoteker yang di dalamnya terdapat tugas dari apotek dan juga jenis apotek. Nah, melanjutkan dari yang Agnes telah bahas seperti ilmu farmasi dan juga tugas apoteker dan jenis apotek, selanjutnya juga kami akan membahas sekarang apa aja fungsi dari robot dan juga arti robot, mulai dari asal kata dari robot, kapan robot itu tercipta, dan sejarahnya bagaimana robot itu bisa tercipta. Nah, selain itu kami juga menghubungkan nih dari hal-hal mengenai robot tersebut dengan dunia industri farmasi, seperti apa peran robot dalam industri farmasi, di mana itu kan robot adalah inovasi manusia, itu akan bermanfaat bagi berbagai bidang industri, terutama industri farmasi. Nah, ternyata setelah kami melakukan penelitian lebih lanjut, kami menemukan suatu hal dan fakta yang menarik, yaitu di Rumah Sakit Singapura telah menggunakan robot sebagai apotekernya. Nah, oleh karena itu kami akan melakukan penelitian di vlog kami mengenai robot yang berada di Singapura tersebut sebagai apoteker, mulai dari fungsinya, terus juga peran apa saja yang dilakukan oleh robot apoteker tersebut di rumah sakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ken. Nah, untuk berikutnya teman-teman, kami juga akan menjelaskan hal yang tidak kalah menarik nih, yaitu apa sih perbedaan antara sebelum dan sesudah penggunaan robot apoteker ini. Kan pastinya itu inovasi robot apoteker ini kan manusia itu ingin supaya di apotek itu bakal lebih cepat atau lebih baik pelayanannya. Nah, di bagian ini kami akan membahas tuh gimana sih perbandingan antara apoteker beneran, maksudnya apoteker manusia dengan apoteker robot nih, mulai dari waktu pelayanannya. Karena kan kita tahu sendiri ya, kalau di rumah sakit itu atau di apotek itu biasa kita mengeluh tuh kalau itu ngantri banget sih apotekernya, lama banget ngelayaninnya. Nah, di sini kami akan membahas tuh perbandingan waktunya, kira-kira berapa lama sih waktu tunggu antara apoteker biasa dan robot apoteker ini. Yang berikutnya juga kami akan menjelaskan mengenai detail dari robot ini. Jadi robot yang akan kami bahas lebih detail ini bernama robot BD Roa VMAX, yaitu robot keluaran dari perusahaan BD Roa. Nah, pada bagian ini juga kami akan menyajikan sebuah gambar dari robot apoteker ini, mulai dari gambarnya, bentuknya seperti apa, ukurannya, agar penonton tuh bisa tahu bagaimana sih caranya, bagaimana bentuk sebenarnya dari robot ini. Itu. Berikutnya juga kami akan memberikan pendapat kami mengenai robot ini.
apakah robot ini sudah sempurna atau apakah masih ada suatu kekurangan yang bisa disempurnakan lagi. Karena pasti semakin canggih inovasi, pasti ada aja kan hal-hal yang kurang dari inovasi tersebut. Nah, di bagian ini kami akan memberikan opini kami masing-masing mengenai apakah robot ini sudah sempurna atau masih ada kekurangan yang harus disempurnakan lebih lanjut. Berikutnya juga kami akan menjelaskan analisis yang kami peroleh dari kedua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek teknologi. Jadi aspek ekonomi itu pasti berhubungan dengan aspek teknologi ya, karena semakin tinggi teknologinya kan akan semakin mahal juga harganya. Nah, kami pada bagian ini kami juga akan menjelaskan apakah dengan harga yang segitu mahal, robot ini apakah worth untuk dibeli oleh rumah sakit atau kalangan puskesmas atau kalangan apotek umum maksudnya. Apakah dengan harga segitu akan memberi dampak positif bagi mereka atau akan mereka mengalami kerugian atau keuntungan dengan harga yang cukup mahal tersebut. Karena seperti yang kita tahu, semakin tinggi teknologinya pasti akan semakin mahal harganya. Begitu juga dengan robot BD Robotics Max ini, karena teknologi yang ia bawa seperti ada layarnya, seperti ada conveyor beltnya dan lain-lain, bahkan ada tangan robotnya. Pastinya harganya itu bisa di atas ratusan juta ya teman-teman. Makanya kita akan menjelaskan apakah dengan harga ratusan juta tersebut, apakah robot ini pantas untuk dibeli oleh rumah sakit, ataukah apakah akan memberikan dampak yang positif. Lalu yang terakhir juga kami akan menghubungkan aspek teknologi tersebut dengan aspek-aspek lainnya teman-teman. Seperti contohnya apakah rumah sakit A apakah cukup besar untuk membeli robot ini, ataukah apotek yang sekecil ini apakah pantas untuk membeli teknologi yang semahal ini. Nah, kami juga akan menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal tersebut di video vlog. Nah, bagaimana guys video vlog dari kelompok kami? Menarik kan? Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Agus Halim STMT selaku dosen pengampu mata kuliah otomasi sistem produksi yang telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan vlog ini. Kami mohon maaf apabila terjadi perbuatan atau kesalahan dari kelompok ini. Like jika kalian menyukai video ini. Nah, jika kalian memiliki komentar atau saran, silakan mengisi di kolom komentar. Akhir kata, saya Kenneth. Saya Agnes. Saya Geraldo. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua.